Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat ngarit, salam sahabatan, salam serak, salam buat Yunfa makin menyala ya. Salam buat pasangan-pasangan jamin, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, hari ini ada berita yang tidak mengenakan ya dari sobat ngarit sendiri ya. Ini ada berita buruk lah kalau saya bilang. Ini kita dengarkan aja dulu dari inisiator resmi sobat ngarit ya, yaitu Bapak Semar. Ini videonya. Duduk lesehan bersama teman-teman sahabat saya. Ya. Oke, masih squeeze ya, sehat selalu. Saya duduk sama semua saudara saya, ya sudah kenal semua saudara saya. Saya nggak ingin guru siapapun. Mas Roni nggak kepingin guru siapapun. Saya sahabatnya. Ini ya, yang terjadi ya. Dan sekarang dia dengan dia itu yang di belakang kami. Kalau dari video Bapak Semar ini videonya tanggal 15 Mei ya. Itu mengungkapkan di sana ada yang mengambil alih sobat ngarit. Itu saya juga nggak tahu nanti caranya seperti apa, atau dari segi mematenkan nama atau seperti apa ya. Bapak Semar ini mengatakan banyak hal gitu, silahkan ambil saja kursi ini, saya hanya ingin duduk lesehan bersama Mas Yun gitu ya. Ada yang mengingatkan ini beli leong yang mau ngambil ya, tapi entahlah. Tapi coba aja kita lihat dari pihak Iyun sendiri ya. Ada hal yang menarik dari VT-nya Iyun. Nah ini satu hari kemarin, baru satu hari yang lalu ya diupload ya. Ini VT Mbah Supari, dulu namanya itu adalah Kandang Sobat Ngarit, sekarang berubah menjadi Oscar Farm. Nanti akan kita bahas. Ini satu hari yang lalu. Ini nama akunnya Mbah Supari Oscar Farm. Dulu itu Kandang Sobat Ngarit itu resmi dari Mas Yun ya, itu udah berganti nama. Nah satu hari yang lalu beliau Mas Yun itu posting gini, dan pada akhirnya titik dimana aku sangat-sangat mencintainya adalah mengikhlaskannya. Nah ini kemungkinan untuk ditujukan bukan manusia ya. Saya pikir ini untuk komunitas sobat ngarit ya, yang dicintai Mas Yun. Bagaimana nggak dicintai ya. Sobat ngarit itu adalah didirikan sendiri oleh tangan Mas Yun ya, didirikan sendiri oleh tangan Mas Yun dari 2002 kalau nggak salah, dari 2002 atau 2001 itu Mas Yun sendiri yang mendirikan, bikin komunitas di ya sepanjang saya ikuti ya, di online ya, di TikTok ya. Itu sampai Mas Yun itu waktu itu punya pengikut sampai 600.000. Nah waktu itu belum banyak kan. Sobat ngarit itu kan belum banyak pada saat sebelum ketemu Fauzana. Nah oke, itu nanti aja dulu kita bahas. Cuman yang akan kita bahas, apakah benar isu sobat ngarit akan, ini kan berita besarnya kan akan diambil alih. Saya juga nggak tahu ini kedepannya. Itu udah banyak youtuber yang bahas ya. Cuman yang agak sedih itu di sini juga Iyun sampai rubah nama Kandang Sobat Ngarit itu jadi Oscar Farm. Ini nggak tahu ya apakah benar komunitas Sobat Ngarit itu sudah mau dipatenkan atau sudah dipatenkan dan diganti pengurus, ketua, nggak tahu juga ya. Cuman yang satu hal yang pasti dari yang saya amati ya selama ini mengikuti Mas Yun, Sobat Ngarit dan Fauzana, itu adalah memang banyak orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari Sobat Ngarit itu sendiri. Itu banyak banget. Beberapa Sri Kandi itu menurut saya juga mengambil peran, hanya mengambil keuntungan dari
dari Sobat Ngarit itu sendiri. Terlihat seolah-olah mempromosikan membesarkan Sobat Ngarit, tapi sebenarnya ya menurut saya ada motif mencari keuntungan di Sobat Ngarit itu. Entah untuk membesarkan akun yang kemudian akun itu akan dibuat jualan sama dia untuk produk lain, bukan produk Daily Wafa atau produk dari Mas Yun sendiri. Itu kan udah banyak orang-orang yang seperti itu, yang orang-orang melihatnya, waduh ini tulus Srikandi ini tulus, orang ini tulus. Kita nggak tahu isi hati orang, motif tersembunyi orang itu apa. Tapi yang jelas mungkin beberapa orang yang di Sobat tiktoker itu banyak yang nggak tulus. Kalau menurut saya banyak yang nggak tulus di Sobat Ngarit ya, yang pekerjaannya hanya mencari untung, yaitu dengan cara membesarkan akunnya sendiri, membesarkan mungkin memuji-muji Yun dengan, tapi di belakang pura-pura gitu kan, kita kan nggak tahu. Nah, cuman kalau kita balik ke belakang, memang nggak ada yang bisa setulus Fauzana kalau menurut saya ya. Kita lihat perjalanan Fauzana dari awal nggak tahu Iyun, yang dari awal berpersepsi Iyun itu adalah anak desa yang hidupnya mungkin kesusahan. Dengan terang-terangan Fauzana di live-nya bilang, ayo kita besarkan akun Mas Iyun supaya dapat endorse, supaya bisa banyak lagi iklannya. Itu Fauzana yang keluar seperti itu ke penontonnya atau pengikutnya. Waktu itu ada yang bilang pengikutnya udah jutaan. Iyun pada waktu itu cuman 600-an ribu, ya sama dengan yang akun baru Mas Yun yang sekarang, yang terbaru kan cuman 600 ribu juga. Nah, Fauzana dalam hal membesarkan Sobat Ngarit itu bagi para sengkuni itu ditolak mentah-mentah. Itu aneh banget ya. Ini saya kasih bukti aja ini supaya mereka itu otaknya agak kebuka ya. Saya tampilkan bukti ini dari Mas Yun sendiri. Nih, saya carikan dulu videonya. Ini yang di TikTok saya. Oke, tunggu sebentar. Sobat Ngarit nggak sebesar ini. Ya, dan kalian pun ya berterima kasih sama videonya. Dengarkan baik-baik ya. bunda kalian ya. Nah, kalian juga berterima kasih dengan bunda kalian. Itu ya, di video itu jelas-jelas Iyun ya. Itu di live kapan aku nggak tahu. Cuman di live itu Iyun jelas-jelas sangat berterima kasih, mengajak kita semua untuk berterima kasih kepada bunda kalian. Karena dulu kata Mas Yun, Sobat Ngarit itu nggak seperti sekarang. Sobat Ngarit itu nggak sebesar sekarang kata Mas Yun. Artinya kalau bisa dibilang kecil lah. Kalau menurut, kalau kita lihat acuan kepada pengikut Mas Yun waktu itu cuma 600 ribuan, dan setelah besar dibangun disupport sama Fauzana itu meningkat sampai akhirnya yang kita tahu sampai 5 juta lebih itu pengikut resminya Mas Yun, sampai centang biru. Bahkan Fauzana sendiri nggak centang biru akunnya, orang yang menyupport dari awal. Oke, ini kita flashback aja ya biar sengkuni itu pada tahu ya. Dari awal Fauzana live dengan Mas Yun itu kemudian Fauzana itu seperti yang saya bilang tadi, itu kemudian mengajak penontonnya untuk mensupport Mas Yun, untuk memfollow Mas Yun. Tolong jadikan pengikutnya jutaan supaya bisa Mas Yun ini dapat endorse dan iklan, kata Fauzana. Kemudian Iyun bertemulah dengan Daily Wafa. Ketika sebelum ketemu Daily Wafa, Fauzana itu intens PK dengan Mas Yun. Tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya Mas Yun itu juga
besar akunnya membesar, dan Fauzana pun membimbing terus, dalam tanda kutip membimbing. Hampir setiap live itu beliau tanya, tadi kamu live penontonmu udah berapa, kata Fauzana Mas Yun. Ini penontonku udah 1000, ini penontonku udah 10.000, ini penontonku udah 21.000. Itu selalu ditanyakan Fauzana ke Mas Yun, selalu ditanyakan perkembangan akunmu, perkembangan live-mu, yang menonton udah berapa banyak. Itu Fauzana dari awal itu, kalau teman-teman tahu tuh Fauzana yang paling gencar support Iyun. Nah, kemudian setelah viral Iyun dan Fauzana, terdengarlah sama Mami Hesti Deli Wafa. Kemudian diajak kolaborasi. Iyun menargetkan penjualan kaos yang tuh resmi dicetak oleh Deli Wafa, itu target penjualannya 60.000. Aku nggak tahu ini yang menentukan Iyun atau Deli Wafa, nggak tahu. Fauzana juga seperti itu, support, pergi ke live-nya Deli Wafa, tokonya Deli Wafa, menyuruh pengikut-pengikutnya untuk membeli produk-produk dari Deli Wafa, menyuruh untuk membeli, pengikutnya disuruh untuk membeli. Nah, itulah perjuangan Fauzana, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui. Oke, saya teruskan ya. Seperti yang saya bilang itu ya, setelah Fauzana masuk ke live-nya toko Deli Wafa dan mengajak semua penontonnya untuk membeli, itu sungguh-sungguh ketulusan yang nggak bisa, yang nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Maksudnya siapapun ya, Srikandi yang datang belakangan itu nggak pernah kayak melakukan hal seperti itu. Karena apa? Perbandingannya udah beda. Orang yang sudah datang ketika nama Deli Wafa besar di TikTok, dengan Fauzana yang datang dengan waktu itu masih kecil, mungkin penjualan kaos Sobat Ngarit itu beda teman-teman. Fauzana dan Iyun itu bisa dibilang adalah orang yang membangun pondasi awal besarnya Sobat Ngarit. Iyun bisa dibilang membangun pondasinya kecil, tapi kemudian Fauzana membangun Sobat Ngarit itu sampai ke atap-atapnya, sampai ke dinding-dindingnya, sampai mengisi semua yang ada di dalam bangunan Sobat Ngarit itu. Ibaratnya Sobat Ngarit itu saya ibaratkan seperti kota. Iyun itu adalah orang yang menancapkan pondasi rumahnya, pondasi tokonya, pondasi penyangga kotanya. Fauzana lah yang membangun secara kuat kota tersebut. Dan di kota tersebut banyak orang yang mengais ekonomi, jualan sembarang kalir, jualan apapun, sehingga kota itu pun makmur seperti sekarang. Dan sekarang keadaannya, karena kota itu sudah makmur, kota itu sudah megah, ekonominya berjalan, disitulah banyak orang-orang yang akan mencari keuntungan. Dan yang lebih parah lagi, isunya sekarang ada yang akan mengambil alih kota tersebut. Oke, itu saja dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.